sholat ya sholat, puasa ya puasa, manut anggota badannya itu mengakui, mengikuti ya sebagai orang beriman ya. Maka iman harus sama antara hati, ucapan dan perbuatan. Itu iman yang benar ya. Kalau hatinya percaya, lesannya gunanya ngomong agama, ngomong mengakui kebenaran agama, tapi amalannya jauh dari ajaran agama. Nah, ini yang imannya bermasalah ya. Imannya belum dikatakan benar karena amalannya belum sesuai dengan keyakinan. Ya, jane sih percaya saya sholat itu wajib, tapi saya itu kalau sholat males banget apa ya. Nah itu ya, berarti antara hati dan amalan lakonnya itu masih jauh ya, belum selaras ya. Maka orang beriman dengan iman yang benar itu hatinya yakin, ucapannya benar, lakonnya juga sesuai dengan yang diyakini ya. Iman pada Gusti Allah ya, perintah Gusti Allah manut itu namanya ya. Gusti Allah perintah sholat ya buka yang apa rasane suasananya dia melaksanakan sholat, namanya tuntutan iman ya, tuntutan iman. Yang beriman menggusti Allah perintah ya itu kan tuntutan ya, konsekuensi dari iman. Dia perintah oleh yang diimani ya harusnya manut ya. Kalau nggak manut itu ya namanya keyakinan imannya itu belum sempurna ya. Maka orang-orang yang terdekat dengan Nabi yang menjadi sasaran dakwah pertama, karena untuk iman pada kenabian ya, yang iman kepada titel Muhammad sebagai nabi itu tidak mudah ya. Kalau Nabi tiba-tiba mengatakan saya itu dapat wahyu, saya ini utusannya Gusti Allah, nah itu untuk mempercayai itu yang tidak mudah ya. Maka butuh iman. Maka iman itu sebenarnya urusannya hati, karena untuk percaya, iman itu kan percaya. Kalau kepada Muhammadnya sih udah percaya, tapi kalau ngaku jadi nabi utusannya Gusti Allah itu yang butuh iman ya. Nger Muhammad wong apik, jujur, amanah, percaya. Nanti abadi begitu. Tapi ketika ngomong Muhammad itu utusannya Gusti Allah, wah itu yang berat ya, berat ya. Sehingga nanti kita dapati bahwa Nabi di masyarakatnya sangat dipercaya sebagai manusia terbaik, tapi saat mengaku jadi Nabi dan Rasul orang itu nggak percaya ya, nggak percaya. Kayaknya aneh itu ya, aneh, masa iya sih ya, Muhammad yang kita lihat tiap hari sejak kecil sampai sekarang, masa dia utusannya Gusti Allah ya. Nah itu yang nanti jadi pro dan kontra ya. Maka kita sudah mengetahui kemarin orang-orang yang menjadi tujuan sasaran dakwah Nabi adalah orang terdekat, istrinya. Dari kalangan budaknya, orang dewasa budaknya namanya Zaid bin Harithah. Dari kalangan remaja ada Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Dari kalangan orang tua ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya. Dari Abu Bakar ini berkembang kepada teman-temannya Abu Bakar, seperti ada telah beriman Utsman bin Affan ya, Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Tapi ini sekali lagi masih dirahasiakan, informasi ini nggak keluar secara vulgar ya, belum diviralkan. Ini baru internal, orang-orang tertentu saja yang tahu ya. Nabi belum naik mimbar, Nabi belum melakukan
dakwah panggung, ya, belum, ya. Nah, pada malam ini kita akan sampaikan ad-da'watu jahron, dakwah secara vulgar, ya. Ini dakwahnya mau terang-terangan, mau pakai pengeras suara, mau panggil orang, undang orang. Nah, ini ya. Kalau kemarin enggak undang-undangan, ya, pokoknya kira-kira dimungkinkan dia mau menerima, mau percaya, didatangi sama Nabi, bisik-bisik, ya, maksudnya lirih-lirih ngomongnya, ya. Tapi sekarang tidak. Dalam bab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau berdakwah secara vulgar, mau ngundang orang-orang itu, mau didakwai, ya, mau disampaikan kepada mereka bahwa aku ini adalah utusan Allah. Nah, ini bagaimana respon, ya, dan reaksi masyarakat pada waktu itu. Kita mulai yang pertama, istamarratid da'watu sirriyatu thalatha sanawatin. Dakwah yang dilakukan secara rahasia itu, yang bisik-bisik itu, okay, yang door to door, turut rumah mencari orang yang bisa percaya, itu berjalan selama 3 tahun lamanya, okay. Ini selama 3 tahun Nabi Muhammad ini jadi Nabi Rasul untuk menyampaikan ke orang-orang itu 3 tahun lamanya, ya. Tidak ada dakwah pakai corongan, tidak ada undangan-undangan komunitas, itu enggak ada, ya. Pokoknya alon-alon, lirih-lirih itu 3 tahun lamanya. Orang yang tahu, orang yang ngerti kalau Nabi itu adalah utusan Allah sangat minim, sedikit. Karena Nabi yang sangat hati-hati, ya, nggak semua orang akan disampaikan berita ini. Karena beritanya itu sangat aneh, ya, sangat aneh. Berita kalau Muhammad jadi Nabi dan Rasul, nah, itu nanti orang pada kaget, ya kan. Bagian yang disampaikan nanti, materi-materi dakwah Nabi itu nanti sangat-sangat bertentangan dengan kultur, budaya, dan warisan leluhur yang ada di Mekah kala itu, ya. Maksudnya yang mau disampaikan ke masyarakat itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dari perilaku masyarakat itu sendiri, ya. Ya, kalau langsung diomongin pasti ngamuk, ya. Wah, ini mesti gemblebek ini, ya. Maka dakwahnya sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ajaba fi athnaiha katsirun minal asyrafi wal mawali. Maka banyak di antara mereka yang menerima dakwah Nabi yang secara sembunyi-sembunyi itu, baik mereka dari kalangan orang-orang yang mulia seperti Abu Bakar Siddiq, terus Abdurrahman bin Auf, itu kan orang-orang yang mulia, wong sugih-sugih, tokoh-tokoh masyarakat yang diperhitungkan, ya. Wal mawali, ataupun dari kalangan budak-budak belian, ya, budak-budak, ya, seperti itu. Siapa? Zaid bin Haritha, ya. Statusnya di dunia sih budak, tapi nanti dimerdekakan sama Nabi. Tapi di hadapan Allah dia ya penduduk sorga, ya. Zaid bin Harithah, masalahnya Zaid bin Harithah nanti dalam perjalanannya itu ketika Nabi minta pertolongan ke Taif, Nabi ditolak, dilempari batu, itu yang jadi tamengnya adalah Zaid bin Harithah, ya. Jadi di dunia statusnya budak, tapi di akhirat statusnya ahlul jannah, ya, ahli surga, ya. Dari kalangan orang-orang yang lemah. Nanti kita akan melihat ada keluarga Ammar bin Yasir. Wah, itu, ya. Nanti pada episode berikutnya kita akan melihat nih keluarga Ammar bin Yasir ini dari kalangan orang yang lemah. Orang lemah itu artinya nggak punya dulur, nggak punya relasi, teman, nggak punya jaringan orang-orang kuat. Para pejabat, para tokoh itu keluarganya ya keluarga caranya rakyat jelata, ya.
nggak punya dulur pejabat atau pengacara, ya, sehingga nanti pada saat dia beriman diketahui oleh tokoh masyarakat di sana, maka Ammar bin Yasir ini sekeluarga dibawa ke pengadilan masyarakat, dihukumi, dijatuhi hukuman mati, bahkan nggak ada yang nolong, ya, karena dari kalangan budak, ya. Tapi kalau Abu Bakar, Utsman bin Affan, gitu kan, relasinya banyak, orang akan segan, ya, segan, ya, rikuh, ya. Ya, Abu Bakar beriman tapi mau disiksa, ya rikuh, ya, karena kan Abu Bakar juga temannya para pejabat itu, ya, orang sugih, ya, orang terhormat, ya. Tapi nanti di kalangan orang-orang yang rendah, orang-orang rakyat jelata, para budak itu, mereka nanti kalau ditemukan oleh tokoh masyarakat bahwa mereka itu menjadi pengikut Nabi, oh, mereka ini akan langsung disikat, jadi disiksa habis-habisan. Ada tokohnya juga, ya, Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ini tokoh yang sangat terkenal, budaknya orang kafir Quraisy beriman pada Nabi. Apa yang terjadi ketika beriman itu, ya, diambil oleh penguasa dan kemudian disiksa habis-habisan, ya, ditindih batu dan lain-lain, ya. Jadi selama 3 tahun inilah hasilnya beberapa tokoh-tokoh baik dari kalangan orang-orang terhormat maupun para budak, ya, atau orang-orang yang rakyat jelata lemah. Ba'da dzalika, setelah itu, setelah dakwah selama 3 tahun secara rahasia itu, Umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Nabi SAW diperintah sama Allah supaya dakwahnya itu secara vulgar, terang-terangan, ya, supaya diumumkan itu dakwahnya. Setelah apa? Biqaulihi ta'ala, berdasarkan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, ya, kata Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dalam surat apa ini? Al-Hijr, ya, ayat 94, ya. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad dakwah ini secara terang-terangan, segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, ya. Jangan pedulikan itu orang-orang musyrik mau ngomong apa, pokoknya sampaikan itu secara terang-terangan, ya. Nah, ini termasuk barang tidak mudah, ya, berat, ya. Mesti kan ada reaksi yang beresiko, ya, beresiko, ya. Berdasarkan ayat ini maka Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Fasaida 'alas sofa, kemudian Nabi itu naik ke bukit Sofa, naik ke atas bukit, ya, di sana kan daerahnya datar, berbukit-bukit, ya, batu-batu itu, ya. Daerahnya enggak kayak di sini yang datar melulu, ya. Sana batu, langka wit-witane, sini pasir, toh, nah, terus sana watu-watu gede pada gitu, ya. Nah, bukit. Nah, kan Nabi naik ke bukit ini, ya, naik ke puncak, ini namanya Bukit Sofa ini, ya. Wanada qaumahu, dan memanggil masyarakatnya, orang-orang dipanggil, ya, dipanggil, ya, dari berbagai suku, ya, dari berbagai keturunan,
Ya kalau di sini mungkin Bani siapa keturunannya Pak Anu ini datang. Ya dipanggil ya. Nah, ini konon di sana itu kebiasaan kalau orang mau manggil, orang mau ngomong sesuatu itu memanggil masyarakat itu ya, sebelum ngomong itu mereka itu ada yang melepaskan baju, menaburi ini pasir di kepalanya, mungkin caper ya, cari perhatian ya. Nah, itu supaya orang itu pada apa kayak wong gitu ya kan, akhirnya pada marah. Nah, setelah itu baru ngomong ya. Maka Nabi SAW tidak melakukan itu ya, yang buka-buka baju itu enggak, karena itu kan bertentangan dengan syariat agama yang mau dibawa itu ya. Nah, namun beliau itu juga melakukan hal yang yang tidak bertentangan dengan syariat agama untuk memanggil orang ya, untuk memanggil orang ya. Kalau kebiasaan orang sana menggunakan aksi-aksi ya untuk memanggil orang itu ya, dengan membuka baju ya, menaburkan debu di atas kepalanya ya. Namun Rasulullah tidak melakukan itu ya. Ini di sini disebutkan tatkala Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa untuk mengumpulkan keluarganya ya. Kalau saya ya Bani Kertawi tanah itu kan banyak ya kan, dari 5 keturunan gitu, celuki kabeh anake gitu ya. Udah pada kumpul itu ya, pada kumpul ya. Maka Nabi SAW berkata, wasobah itu duhe pagi yang bahaya ini ya, pagi-pagi nyeluki orang ya, jangan mengatakan wasobah, ini pagi yang berbahaya. Ini kata seperti ini adalah kata yang telah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah ketika ingin menyampaikan sesuatu bahaya yang akan menimpa mereka ya, maka mereka mengucapkan wasobah itu ya, kemudian menyampaikan itu sambil melepas bajunya, nabur air pasir ke ini ya, mencari perhatian gitu ya. Ini perkara penting, bahaya ini ya. Maka Nabi melakukan itu, mengatakan wasofaha. Itu yang kata-kata jahiliyah sebenarnya. Tapi kata-kata itu tidak bertentangan dengan agama, sehingga Nabi juga mengatakan itu wasofaha ya. Ini ada sesuatu yang bahaya ini ya. Tapi Nabi enggak melepas baju, enggak menaburkan pasir, karena ini ada jahiliyah yang bertentangan dengan agama ya. Maka nanti ini adat-adat seperti ini artinya adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama itu boleh dilaksanakan, enggak harus dibuangi semua. Nah itu maksudnya ini penulis syarahnya Sirah Nabawi yang fikih sirah itu menyimpulkan dari tindakan Nabi ini bahwa kalau ada adat masyarakat yang tidak ada dalam agama tapi tidak bertentangan dengan agama, itu nggak usah dibuangi. Yang dibuang itu yang bertentangan dengan agama ya, nggak usah ini nggak sesuai agama, nggak sesuai. Kalau nggak sesuai ya, tapi kalau ini nggak ada dalam agama, nggak ada dalam agama, itu nggak usah. Kalau yang nggak ada dalam agama tapi tidak bertentangan dengan agama, jurna bae wong wis dadi adate seperti itu kan, begitu ya. Nah itu mungkin kita bisa milah-milah ya. Kemudian yang dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah memanggil kaumnya itu, mereka berkumpul. Falamma jitama'u qala lahum, setelah pada kumpul semuanya, Nabi berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, wahai kaumku, wahai masyarakatku, wahai bani anu ya. Ini kan ketika diceluk Nabi itu wahai bani anu, wahai bani Nabi itu seluruh masyarakat, seluruh keluarga itu datang. Kalau yang lagi sibuk sekalipun itu, dia akan mewakilkan keluarganya yang harus datang. Kalau nggak ada keluarganya yang bisa datang, dia membayar orang
bayar kon ngrungokna kae Muhammad cerita apa aja nih gitu ya. Itu sampai berani bayar orang. Artinya itu penting banget masalahnya. Ya penasaran aja ngasih orang ngerti ya. Maka lagi ketanggung ki bapak lagi anu dodol maringana luar Jawa. Ya wakil ya. Harus ada yang mewakili ya untuk mendengarkan informasi yang dari Nabi ini. Maka pertama kali ketika semua sudah kumpul, Nabi itu berkata, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Wahai sekalian sedulur-sedulur kabeh, saya mau cerita sama kalian. Apakah kira-kira kalian percaya kalau saya cerita sama kalian? Ya. Faqalu jami'uhum, maka serentak kabehan yang hadir itu semuanya mereka tuh menjawab, na'am, oh iya mesti, insya Allah kami percaya ya, kami percaya Muhammad. Kenapa? Majarrabna alaika kadhiban mundu nas'atika ilal an, kami nggak pernah menemukan pada dirimu kedustaan sejak kamu lahir sampai hari ini. Kami nggak pernah menemukan, menjumpai kamu itu dusta ya. Jadi mereka tuh mengakui bahwa Nabi itu orang yang nggak pernah berdusta gitu. Dan itu sangat terkenal itu di masyarakatnya ya. Sehingga Nabi ketika mau menyampaikan sesuatu yang besar mungkin sangat bertentangan dengan masyarakatnya, maka yang pertama Nabi sampaikan itu menguji yang hadir ini. Ya, aku harap cerita maring kok kabeh ini kira-kira pada percaya orang ngernya ngomong gitu ya, untuk nguji. Maka jawabannya ternyata 100% jawaban mereka na'am, iya kami percaya. Kenapa? Majarrabna alaika al-kadhiba mundu nas'atika hatal an, karena kami nggak pernah dapati kamu itu dusta ya, kamu itu nggak pernah ngelombo sekalipun ya, sejak kecil sampai sekarang. Jadi kamu mau ngomong apa kami ya tentu percaya ya, kamu orang jujur banget ya kan, percaya ya. Nah, berarti sudah selesai ujian yang pertama, pancingan dari Nabi itu untuk menguji masyarakatnya bahwa mereka itu percaya dengan yang disampaikan sudah selesai. Nah, tinggal dibuktikan ini ya, dibuktikan benarkah mereka itu percaya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menyampaikan materinya kepada mereka, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhirul lakum min adzabin alim. Jaga diri kalian dari neraka, sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah. Oh, ini ngeri banget ya. Aku itu diperintah sama Allah untuk mengingatkan kalian dari siksa yang besar nanti kalau kalian sudah pada mati. Wah, ini dikumpulkan esok-esok karena cerita kayak gini. Ini cerita ini sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat jahiliyah gitu ya. Mereka kan nggak percaya ya kalau sudah mati urip maning, nggak percaya enggak ya. Nabi tiba-tiba menyampaikan jaga diri kalian dari neraka. Neraka kan adanya kalau sudah mati ya. Inni lakum nadhirun, inni nadhirun lakum min adzabin alim. Saya ini diutus sama Allah untuk mengingatkan kalian dari siksa yang sangat pedih ya, yang sangat besar gitu ya. Nah, ini materi ini sudah masuk kepada mereka. Percaya apa kira-kira ya, kalau saya ini adalah utusan Allah, saya ini adalah Rasulullah. Saya mengingatkan kalian supaya kalian jaga diri kalian dari siksa neraka ya. Faqala lahu Abu Lahab ya, faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Maka Abu Lahab kemudian, ini kan Nabi pidato di atas bukit ya, mungkin Durwatu kali ya, Durwatu. Ini masalah pada di bawah itu pada ngerungokna setia banget gitu. Ternyata ngomong kayak gitu tok ya. Abu Lahab menyat maju tampong itu Nabi itu ya, ditampong sambil matabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana, kata Abu Lahab ya.
kurang ajar Muhammadnya suka-suk kekumpulna teman-teman kurang ngomong kayak gue tok kan gitu ya. Ali hadza jama'atana ya, untuk inikah engkau kumpulkan kami ya, sambil itu ya memaki. Bahkan dalam riwayat lain Nabi ditampar sama Abu Lahab. Dalam Abu Lahab ini pamannya loh ya, paman Nabi yang waktu Nabi lahir itu masih kecil itu. Ini Abu Lahab ini seneng banget kelahirannya Nabi itu ya, sampai ngutus itunya budak perempuannya, pembantunya untuk menyusui Muhammad. Itu kan ini Abu Lahab ini. Tapi ketika dapat dakwah, dan dakwahnya memang sangat bertentangan dengan akidahnya, keyakinannya, nggak segan-segan nih, ini Abu Lahab nampong keponakannya Dawak ya kan, ditampong ya. Kurang ajar banget ngundangi wong tua tekan eneng-eneng ukur kon kayak gue token bahasa kita mungkin begitu ya, hanya untuk mendengarkan kata-kata seperti itu. Fa anzalallahu fi haqqihi surat Al-Lahab, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Lahab ya, ketika Abu Lahab nampong, tabbanlah kaya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Maka Allah turunkan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Langsung jenenge wong, tabat yada Abi Lahab wa tab ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar akan celaka ya. Abu Lahab ngomong celakalah Muhammad, Allah katakan celaka tuh kedua tangan Abu Lahab. Wong Nabi kok ditampong, nah, itu ya, ya celaka tangan yang nampong nabinya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ringkasan perjalanan Nabi kita di dalam mengemban dakwah yang pertama kali disampaikan dakwahnya secara terang-terangan vulgar, ngundangi wong kon pada teka nang corongan nang mimbar itu Nabi itu ternyata baru naik mimbar saja tantangannya sudah sangat luar biasa ya, ditolak dengan penolakan yang sangat sadis, kasar ya. Oleh siapa? Oleh orang terdekat sendiri, yaitu pamannya sendiri ya, pamannya sendiri ya. Maka penulis sirah dalam fikih sirah nabawiyah ini ya, memberikan kesimpulan tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dakwah yang Nabi sampaikan ini. Yang pertama, Rasulullah SAW telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk dakwah secara rahasia ya, atau sembunyi-sembunyi itu ya, kepada keluarga yang kemana tuh ya. Dia mengumumkannya dan dimulai dari keluarga besarnya, kemudian yang lainnya. Tetapi dakwah rahasia ataupun terang-terangan semuanya berpegang pada satu tujuan. Tujuannya satu apa? Menyatukan umat ya, menyatukan umat. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, agar mereka bersatu dalam satu naungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Agar hati itu bergantung kepada Allah ya, agar seorang tidak mempercayai bisa mendatangkan manfaat, bisa tolak bala kecuali Allah. Itu yang disampaikan Nabi gitu ya. Mereka kan kesehariannya, keyakinannya nggak begitu. Yang disembah ya mungkin Allah, tapi lewat patung ya, patungnya orang-orang soleh itu yang dilarang ya, karena udah pada mati ya. Yang kedua, mereka tuh masih mempercayai hal-hal selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau mau jualan, kalau ada keluarga yang sakit, kalau ada masalah, mereka tuh datang kepada para berhala itu ya. Mengundi nasib itu biasa ya. Jimat itu ya, bawa batu kayak gitu ya, batunya didongani gitu ya ke patung itu ya. Jadi meyakini ini patung ini, batu ini apa, itu bisa menjadi penglaris dalam bisnisnya, menjaga keselamatan mereka dari bahaya, itu yang nggak boleh
Ya, maka Nabi dakwahnya yang paling penting itu agar mereka tuh yakin, yang begitu tuh harus dibuang semuanya, diganti backgroundnya, clearnya, yakin yang bisa melariskan dagangan, memberikan kekayaan, menyelamatkan dari bahaya, bencana, melindungi, itu hanya Allah. Itu la ilaha illallah, intinya begitu. Artinya ini adalah urusan akidah. Ya, artinya kalau seorang dai itu berdakwah itu yang paling utama sebenarnya adalah meluruskan akidahnya, ya, meluruskan akidahnya, keyakinannya sama Allah, ya. Keyakinan seseorang bahwa hanya Allah lah, ya, segala-galanya, ya, segala-galanya, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap yang akidahnya mantap, maka ampunan Allah baginya juga akan sempurna, ya. Siapa yang datang menemui Allah dan tidak mensekutukan kepadanya, kepada Allah sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya bagaimanapun bentuknya, asal enggak mensekutukan Allah. Ini kata lain, mensekutukan, mensyirikan Allah itu kan lawannya adalah mentauhidkan Allah. Ya, maka kan Nabi itu dakwah, materi dakwah utama di Mekah 13 itu kan jadi menanamkan agar Allah itu jadi satu-satunya Tuhan yang disembah, diyakini. Yang lain seluruh dunia ini semua dihilangkan semuanya, dilepaskan dari hatinya. Ada apa-apa Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang bisa menyehatkan kalau sakit Allah, yang melindungi dari bencana bahaya Allah, Allah itu, ya. Ini 13 tahun itu dakwahnya adalah menanamkan akidah kepada umat agar tidak mensekutukan Allah. Karena dulu kan kita sudah sampaikan, budaya masyarakat Mekah itu kan mereka tuh budayanya nyembah patung, kan gitu, ya, berhala. Mereka disebut dalam bahasa populer namanya masyarakat paganisme, ya, paganis, para penyembah berhala. Di Ka'bah saja itu berhalanya ada 360 buah. Di setiap rumah mereka tuh punya kamar-kamar khusus untuk menyembah berhala-berhala. Itu namanya musyrik, ya, musyrik. Ya, maka tadi Nabi dakwahnya kan anqidu anfusakum minan, jaga diri kalian dari api neraka. Maka kalau orang yang mentauhidkan Allah, meskipun dia mungkin tidak baik-baik betul orangnya, banyak kesalahannya, asal tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dosanya akan diampuni. Artinya dia tidak kekal dalam neraka. Yang nyatanya dosanya akeh, ya kudunya dia dihukum, ya kan. Ya, bahkan mayoritas umat Islam nanti yang punya banyak dosa akan dihukum. Kalau dia nggak mensekutukan Allah, hukumnya itu ada masanya. Tapi kalau mensekutukan Allah, ya, itu ada yang mengibaratkan nih, beliau kalau nggak salah, ya, ini beliau ini penulis ini mengatakan hukum syirik, mensyirikkan Allah dosa besar, dosa jahat. Itu ibarat anjing yang najis itu. Senajan cemplung namaring lautan seminggu, surip mayan mlebu maring jaba maring dia tetap najis hukumnya, ya. Liurnya tetap najis, senajan wis dikumbah seporete, liurnya najis. Nggak bisa dicuci meskipun dengan air sebanyak lautan itu. Itu ibarat dosa syirik. Disukna neraka, tokna dia tetap najis. Sehingga orang musyrik itu nanti jadi kekal di neraka. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu kekal di neraka. Tapi kalau orang muslim, dia mungkin sekali masuk neraka. Itu kemungkinan besar banget, ya. Dosanya ibadah banyak dosanya. Ya, konsekuensinya yang mesti dihukum. Hanya asal dia punya iman tanpa mensekutukan Allah, meskipun imannya hanya setitik debu, maka dia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Endingnya
Jadi nanti akan bervariasi tentu banyak sedikitnya dosa karena menentukan lama atau tidaknya dia di neraka. Ya. Bahkan yang masuk surga tanpa hisab itu sangat sedikit ya. Dalam satu riwayat hanya sekitar 70.000 orang yang di ghairi hisabin wala adabin, ya, tanpa hisab dan tanpa siksa. Ya, umat Nabi sekarang aja 2 miliar ya kan yang masuk surga tanpa hisab, nah cuma 70.000. Siapa mereka? Ya, nah, mereka itu ada kriteria di antaranya orang-orang tidak mensekutukan Allah, tidak mempercayai barang-barang yang tahayul. Yang regemian kan ada ngarep rumah kanawi jambu, esok-esok karena manuk moni, manuk apa kayak sing moni gitu ya, apa ya, perenjak ya kan, nah, perenjak moni ngocen ngarep rumah loh, kayaknya orang mau ngirim apa ya, gitu ya. Ya. Dan ini menghubungkan suara manuk ngambil itu ya dengan nasib ya. Suka-suka perenjak lagi kayaknya lurah harap teka kayaknya apa ya. Gitu. Asal aja kaduse, biar kaduse tekam nih kayak masalah narik pajak ya kan. Nah, jadi anu ya nak wong ngirim ya, hotel lah kayak gawat tenong ya kan, temenan ya, temenan. Ya. Tatoyur, orang yang nggak mempercayai hal begitu. Esok-esok ada manuk ketitir, lagi ngumbain nang kali, tartir lagi aja. Siapa gitu yang harus jadi korban? Ya, mungkin ya gitu ya kan? Kayaknya anak sing mati gitu, ya. Misalnya ada berita kematiannya itu ada juga ya, burung-burung tertentu ya. Anak gawok moni, anak burung hantu moni, selalu dihubung-hubungkan dengan nasib kehidupan kita. Orang yang nggak begitu, ini yang akan salah satu ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari umat Nabi itu. Tapi jumlahnya sangat sedikit ya. Ya rebok liwon aja mlaku ngalor, mbok duitnya hilang. Ya pahal Senen Pahing kudu ngetan ngidul aja ngasih keliru arah kudu bener. Ya dina anu ya kudu prai aja ngendi cilaka. Begitu ya. Yang mempercayai hal begitu itu ya. Nah, itu yang tidak percaya itu gitu, yang salah satu kriteria dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya. Dan jumlahnya sedikit ternyata ya. Jadi asal kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun kita dihukum sama Allah karena dosa yang pirang-pirang, tapi nggak kekal. Tapi kalau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, senajan neng dunya wonge apikan banget, awean banget, tapi maring Gusti Allah mensekutukan, itu kan dosa paling besar ya kan. Besok neng neraka malah selawase ya. Neng dunia apikan banget, takonan wong murah senyum ya, murah senyum, senenge bantu tanggane, seneng kerja bakti, tapi duwe jimat, senenge maring dukun, terus duwe itu ya yang mensekutukan Allah. Ini malah di dunia kelihatan aman dan namanya baik, di akhirat bisa selama-lamanya di neraka. Nah, karena kan orang yang mensekutukan Allah itu amal baiknya itu akan hancur seperti debu yang berterbangan, dan dia akan kekal dalam neraka. Seluruh amalnya habis oleh kesyirikannya. Maka itu materi itu yang ditanamkan oleh Nabi kita di awal dakwahnya selama 13 tahun, maunya membersihkan hati para sahabatnya itu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan Allah di hati, di setiap sanubari, di setiap aliran darah. Dan para sahabat kalau sudah masuk Islam itu karakter jahiliyah ibarat kelambi itu copot buang kabeh ganti kelambi Islam. Jangan kayak kakine ganung ngomong ya mbok lengket kayak puluh kesyirikannya ya kan, kemusyrikannya itu ya.
bakal dekumbah ngambil latung tekan bersihin gitu ya, karena pulut musuhnya latung ya kan, mangan nangka gitu kan ambil sangune latung ya, bermangan nangka ya dibersihi pulutnya dengan latung. Seperti itulah orang-orang Mekah, orang-orang Arab ketika itu menerima dakwah, harus percaya pun bok depejat deidek apa dia akan bertahan. Dan setiap kali mereka beriman, senajan yakin kene kaya pulut nemplek nang ati, kumbah kabeh bersih nah kaya pulut itu dengan latung itu ya. Dan mereka tuh totalitas ya, ora cocok semending layak ya disit sing gue mengko disit. Enggak seperti itu. Sekali dakwah masuk, buang kabeh ganti pakaian Islam. Nah, itu hebatnya para sahabat ya. Di awal datangnya Islam, sekali mereka masuk Islam, maka seluruh karakter-karakter, kebiasaan, budaya-budaya jahiliyah ya yang bertentangan dengan agama semuanya dibuang, diganti dengan Islam ya, sehingga mereka memang menjadi penopang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya, yang kedua, bahwa kenapa Nabi dakwahnya kepada keluarga ya, keluarga dulu yang diomong itu tangga nih ya. Ini karena memang tugas kita bapak-bapak khususnya sebagai kepala keluarga itu besar. Setiap orang yang ada dalam tanggungannya itu harus diarahkan kepada ibadah dari hamba Allah ya. Kudu diulang, diarahkan kepada ibadah. Lagi angger keluarga kakaknya ya, kepala keluarganya orang rajin ngibadah, le bocah anak bojone kan kepriwe itu ya. Mengarahkan mereka ini bagaimana? Kalau kepala keluarganya nggak rajin sholat jamaah, kok anaknya diperintah sholat jamaah bagaimana? Itu tanggung jawabnya besar ya, tanggung jawabnya besar. Maka ada satu riwayat mengatakan, kalau manusia boleh sujud kepada sesamanya, maka aku perintahkan wanita itu untuk sujud pada suaminya, kepada kepala keluarganya. Kenapa? Ini haknya sangat besar ya. Ini nanggung resiko dunia akhirat tuh seorang suami ya, seorang suami nanggung resiko dunia akhirat ya. Jadi ini berat nih ya, tidak mudah tanggung jawabnya. Kalau kita nggak bisa membimbing anak istri kita, maka kita harus ngarahkan mereka ke yang lain. Kalau nyurat yang mulang sih kepriwe ya, anggarna pengajian kon pada mangkat ngaji. Bukti kita tanggung jawab, we anak bojone kon pada ngaji, ngan nyurat yang mulang yang ngaji kan. Ya, aja berayan orang ngaji, berayan bodoh ya kan. Ya, bocah ora salat dijorna bae, ngemben akhirat iya kadang mlebu surga. Keluarga sing ora salat jorna bae dhewek tarik nang neraka. Karena mereka itu bisa protes ya kan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya kakak ini, kepala keluarga itu nggak ngomongi. Ya dituntut di sana. Anak bisa ngomong, ya Allah saya nggak terima. Nyong ora salat ora mani nyong meneng bae ora tau perintah. Ramanya nang surga tarik ngene tanggung jawab. Nah gitu ya. Itu kepala keluarga itu beratnya di situ. Ya. Jadi apa yang dilakukan, nah, bahasa statusnya ya di bahasa TikToknya, kalau suami melakukan kesalahan, istri itu nggak kena batunya, tapi kalau istri melakukan kesalahan, suami itu yang ditanya tanggung jawabnya. Nah, itu beratnya di situ ya. Bukan hanya tanggung jawab ngempani tokin gitu ya. Kalau ngempani rezeki sekarang Gusti Allah, yang berat itu tanggung jawab agamanya ini. Ya, makanya baik kita ya bapak-bapak sebagai kepala keluarga anggar ora bisa didik anak istri kita, anak ora bisa dididik oleh kita, diserahkan ke lembaga pendidikan yang ngajarna agama nggo enteng-enteng. Nah, nyong yang ngulang ngaji ya, kayak anak ikro pengajian ikro mangkat, nyong yang ngulang akidah akhlak apa, kayak sekolah sing anak akidah akhlak kayak di itu kan gitu ya, terus gede kayak maring pondok nyong yang ngajari masa Quran, hafid Quran, ilmu bahasa Arab, itu tanggung jawab orang tua, melepaskan tanggung jawab meskipun aslinya tanggung jawab kita, tapi karena kita nggak mampu ya doakan maring wong sing mampu, nggo enteng-enteng.
Maka tuh waktu anak saya pertama kali masuk pondok wis tamat teman ya kan. Ditawani sing barang SMP engko disit. SMP rampung engko disit. Man rampung engko disit, malah sing engko disit ya. Maka saya katakan kok ora gelem maring pondok ya wis ora usah sekolah, nyapu bae ngomah kae melu bantu biyunge. Yen ora gelem ya kan kancane pada sekolah ya. Akhirnya gelem di sana itu di pondok itu sing detes tertulis itu kudu bocah ketok wong tuane melu detes. Salah satu tesnya itu mengatakan, kenapa bapak masukkan anak ke pondok? Itu pertanyaan yang paling mengesan ya. Maka saya jawab, ora teyeng didik dawak gitu ya. Ndak kan angel ya kan. Ketemunya besok didik ketok, kalau anak di rumah sama orang tua sama kakak kan ketemunya sebentar. Ya, bocah nang malah sekolah ya. Esok ketemu ada di ramane si turu bocah semangat sekolah kan ora ketemu. Oh bali jam pira bocah mlebu kamar kapan ora ketemu maning. Tekan wengi ketemu sedala bener ora tau tayang ngomong. Boro-boro ngomong baru tayang ngomong. Langkah waktu ya. Sedala maning belajar bersama teman, sedala maning desamper teman, sedala maning turu utawa nang kamar ya raman ora tau yang ngomong apa-apa yang berat gitu ya kan. Tapi sekali cemplung nang maring pondok saben dina diomongin nang gurune nang ustaze ngono dhewek turu leder bocah kira sing ngomong enak. Nah, sing penting bayarannya kudu lancar ya kan, masalah itu ya masalah. Orang yang bayar dewek yang ngelak donatur ya kon dibayari. Jangan sampai kita memberikan tanggung jawab akhirat kita kepada orang lain tapi kita nggak ada usaha untuk keseimbangan ya. Maka Bapak Ibu sekalian ngomongin keluarga itu berat ya, berat. Kayak kakak kepala keluarga bojo ngomongi sing wadon itu kan lebih berat ngomongi bojone dhewe ketimbang ngomongi bojone tanggane. Ya ngomongi wong sejen diomongin pada manuk-manuk ya kan, tapi ngomongin nang omah bisa mbanggel. Kok si bebek ngomong, mungkin begitu ya kan, bapak-bapak, bu ibu-ibu ya kan. Karena apa? Karena keluarga itu istri itu ngerti legede wong lanang gitu, domongnya orang manut. Karena domongnya orang manut, karena pengajian desurung bae kon pada ngaji kayak ngana, kon domongi wong sejen. Jangan sampai enggak menyuruh mereka dewek ngomong orang dipercaya, orang perintah kon ngaji, ya nang akhirat tanggung jawabnya sangat berat ya. Maka Nabi SAW pertama dawuh ya keluarga. Setelah itu bani. Keluarga dekat itu yang diomongi. Karena mereka itu nanti akan menjadi tanggung jawab bersama ya. Maka Bapak Ibu sekalian itu diantara hikmah ya kenapa Nabi dakwah fokus pada keluarga, kepada anak-anak, kepada paman-pamannya gitu. Karena keluarga memang harus diutamakan. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu, pertama keluargamu, ya orang-orang yang dalam tanggunganmu, yang di rumahmu, yang kamu hidupi itu dari api neraka ya. Setelah itu adalah keluarga-keluarga terdekat kita ya, handetolan ya, itu yang harus menjadi sasaran omongan kita ya. Domoy kon bener itu kan arah-arahnya awalnya begitu ya. Seringkali ini karena sering mendapatkan kesulitan ya. Nah seringkali ngomong neng jaba kayak nyong misalnya itu lancar, ngomong neng bisa orang lancar ya. Ngomong neng jaba derungo kena wong, ngomong neng malah bisa orang derungo kena ya. Nah itu karena apa? Karena banyak faktor yang menjadi latar belakang itu ya. Yang penting tugas kita tersampaikan. Bila kita nggak mampu ngomongi yang di rumah, kewajiban kita mendorong, ajak cu pada ngaji ahad pagi cu ya, cu pada ngaji kono wetan anak pengajian, cu pada ngaji kana, cu pada bonceng-bonceng nak kon diulang wong titip ya. Itu sebagai bukti tanggung jawab kita ya. Ajak ngempani tok ya, ngempani tok sih ya yang tayang mangan dawak ya, namanya orang hidup ya, tapi tanggung jawab agama ini yang berat. Baik Bapak Ibu sekalian, 3/4 jam ya, udah 45 menit kita sampaikan ini. Mudah-mudahan
ini menjadi perhatian bagi kita sekalian bahwa nabi kita itu ini proses dakwahnya itu nggak mudah ya. Pertama ngomong nang kayak kiai jukur nang langsung ditampung ya kan. Kalau kita kan enggak ya, anggarnyong kan ora ya, ngomong nang kene langsung kon medang ya kan. Nabi ora kon medang ditampung itu ya. Jadi berat ya tanggung jawab nabi itu ya. Maka nabi kita benar-benar manusia yang jibaku ya, wani ditampung sehingga dakwahnya konsisten, orang wedi ditampung, akhirnya sampai agama Islam kepada kita ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada baginda Nabi yang telah begitu luar biasa mempertahankan dakwahnya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia supaya pada masuk surga. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.